Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai sebelumnya keunggulan operasional yang ini ya, keunggulan operasional. Sebelumnya kita bahas supply chain management system, jadi rantai pasokan. Nah, kemarin kan kemarin ini kita sampai di sini. Jadi barang dibeli sampai barang siap dijual ya gitu kan ya, supply chain management. Nah, untuk yang downstream ini distributor sampai ke retailer sampai ke end buyer. Nah, setelah ada proses penjualan, kita masuk ke CRM, Customer Relationship Management. Jadi ini urutannya kemarin seperti ini ya. Ini kan kemarin belum saya jelaskan. Nah, sekarang saya jelaskan di sini. Jadi asalnya kemarin dari SCM kita masuk ke Customer Relationship Management. Ini brainstorming saja sebenarnya asal usulnya Customer Relationship Management itu seperti apa dan keterkaitan dengan materi dan fungsi-fungsi lain itu seperti apa gitu ya. Namanya customer ya. Customer berarti kita ngomong pelanggan. Sebenarnya kalau secara istilah pelanggan itu berarti individu atau kelompok individu, baik itu perusahaan maupun komunitas dan sebagainya yang telah membeli produk kita kan gitu toh. Tapi nanti di CRM sebenarnya data dari CRM ini bisa dipakai untuk attract new customer atau potential customer nanti selanjutnya ya. Jadi ini berangkatnya dari sini customer, areanya apa saja? Areanya ada di marketing sebenarnya. Sales itu juga sebenarnya bagian dari marketing, service itu juga bagian dari marketing. So don't jadi gini, sales dan marketing itu kalau di pandangan umum, bukan pandangan umum sih, untuk beberapa um, uh, pendidikan kayak misal akuntansi itu mungkin akan menganggap bahwa oh marketing itu berarti jualan, berarti sama kayak nyales gitu. Sebenarnya enggak ya. Sales itu hanya ujung pelaksanaan dari konsep strategi dari marketing itu sendiri. Jadi marketing itu luas ya, lebih luas daripada sales, lebih luas daripada service. Tetapi mencakup sales dan service, intinya seperti itu. Makanya arahnya ke sini ya kan, arahnya ke sini gitu ya. Nah, marketing ini konsepnya banyak sekali dan selalu berkembang. Saya kasih konsep dasarnya saja ya. Untuk yang terbaru digital marketing dan sebagainya, silakan kalian bisa ikut di kelas manajemen, di kelas dosen-dosen lain, silakan tanya atau baca bukunya, silakan ya. Saya kasih konsep dasarnya saja. Jadi marketing itu basically ada dua basic ini, 4P dan STP. 4P product price place promotion, STP ada segmenting, targeting, positioning ya. Product price place ini idealnya adalah urutan sebenarnya. Idealnya adalah urutan ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, untuk produk awal idealnya adalah urutan. Produk baru ya, sorry. Jadi misalkan kita harus tahu produknya dulu, kita harus tahu, setelah itu baru kita tentukan price-nya, setelah itu baru kita tentukan place-nya. Place-nya ini nanti kaitannya juga balik lagi sama SDM ya. Karena kaitannya nanti sama apa distributor dan sebagainya. Nah, promotion ini nanti lebih kepada branding. Ya promosi lah, promosi umumnya. Promotion ini nanti kaitannya sama positioning sebenarnya. Nah, seperti ini. Ya. Namun sekali lagi produk, price, place ini nggak bisa berdiri sendiri, harus dikaitkan sama ini, harus terkait sama STP. STP itu apa? STP itu segmenting ya. Segmenting itu mengkelompokkan pasar. Jadi tidak hanya customer kita saja kan, belum, intinya pasar secara umum, baik pelanggan maupun
calon pelanggan kita. Jadi mengelompokkan pasar, habis itu berdasarkan apa? Berdasarkan macam-macam, berdasarkan demografi, psikografi, apalagi ya, demografi, psikografi, behavior. Nah, itu banyak sekali. Detailnya silakan kalian browsing saja, banyak sekali segmenting itu apa saja. Dua ini sebenarnya teori lawas banget ya sebenarnya, tetapi masih dipakai, mungkin hanya ada tambahan pengembangan baru. Kayak 4P ini sekarang kayaknya sudah 7P atau 8P gitu ya. Silakan kalian baca yang terbaru yang seperti apa. Saya hanya kasih basicnya saja. Setelah kita kelompokkan, kita cocokkan nih produk kita ini cocoknya di target di kelompok yang mana gitu ya. Nah, inilah gunanya targeting. Nah, targeting itu memilih dari kelompok-kelompok yang sudah kita tentukan, kita mapping ya, kita buat mapnya pasar itu seperti apa sih, berdasarkan gender, berdasarkan pekerjaan, berdasarkan umur, berdasarkan education background dan sebagainya. Makanya ada demografi, psikografi, geografi, behavior dan sebagainya. Nah, itu kita kelompoknya yang mana, kita ambil yang mana gitu. Apakah boleh dua? Boleh, silakan. Campuran boleh, silakan gitu ya. Nah, dari situ kita pilih produk kita ini cocoknya yang mana gitu. Produk kita ini cocoknya yang mana, price kita ini masuknya yang di mana. Setelah itu kita positioning. Ya, ini juga urutan ya. Ini ke sini dulu, baru ini ke sini. Jadi produk dan price-nya kita ini cocoknya di yang mana gitu. Konkretnya aja gini. Kalau sebelumnya saya kasih contoh kopi ya. Enak sekali. Memang kopi ketika ngasih contoh yang kita tertarik itu memang enak ya. Kopi contohnya. Kapal api. Nah, kapal api itu kan ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis produk tuh. Ya. Produknya ada Excelso, ini yang premium, ada kapal api, ada ABC, ya kan? Masing-masing ini segmennya berbeda. Ya. Masing-masing ini segmennya berbeda, punya segmen sendiri, dia punya segmen sendiri. Otomatis kalau dia punya segmen sendiri, nah, segmennya kan berbeda. Salah. Segmennya bukan berbeda, targetnya yang berbeda. Segmennya sama, targetnya yang berbeda. Segmen itu kan pengelompokan ya, segmen itu pengelompokan, dari kelompok itu kita targetkan yang mana. Yang Excelso itu yang high end, yang kapal api itu yang middle up, yang ABC itu yang middle low gitu, misalkan seperti itu. Jadi akhirnya ketika kita targetnya dari segmen sekelompok-kelompok itu kita pilih, oh yang Excelso itu targetnya yang A, kapal api targetnya yang B, ABC targetnya yang C, baru kita nanti positioningnya akan mengikuti di sini gitu. Positioningnya itu kaitannya juga sama place sebenarnya, place dan promotion. Jadi kayak misalkan positioning itu lebih ke branding sebenarnya. Jadi kayak Excelso itu di branding seperti apa akan berbeda dengan kapal api, ya kan gitu. Jadi kenapa kok dibuat berbeda ya? Karena memang behaviornya berbeda. Target high end, middle sama low itu kan berbeda-beda secara behavior gitu. Cara perilaku itu akan berbeda, gitu ya. Ini secara umum saja, detailnya kalian baca sendiri. Ini contoh konkretnya saja yang saya kasih. Nanti detailnya kalau kalian ingin belajar silakan baca-baca, browsing di buku marketing apapun lah, silakan. Berikutnya, nah itu ya, intinya marketing itu adalah seperti itu. Jadi sales dan service ini semuanya harus dikaitkan sama dua ini, STP dan 4P ini, dan teori konsep-konsep marketingnya yang lainnya ya. Nah setelah itu, jadi kayak kita jualan itu kita harus tahu target kita siapa gitu. Cara jualnya akan berbeda. Begitu juga dengan service. Kita harus tahu ininya dulu, kita harus tahu ini dan ini, baru kita kasih touch point-nya itu yang seperti apa. Pasnya itu yang seperti apa sih? Setelah jualan itu kasih service yang seperti apa? Apalagi kalau barang kita perusahaan jasa. Karakter yang seperti apa sih yang cocok untuk jenis jasa kita? Nah, itu tuh taunya dari mana? Itu enggak di intuisi ya, itu nggak pakai intuisi, itu pakai analisa yang sederhana, yaitu STP dan 4P ini gitu ya. Nah, dari 3 kegiatan ini dikelola
dalam satu aplikasi namanya CRM system. Nanti detail aplikasinya saya jelaskan di materi di PowerPoint berikutnya ya. Nah, CRM system ini nanti ada proses mapnya, jadi mulai apa produk itu dijual sampai apa namanya eh, sampai kita menjaga bagaimana customer kita bisa kita layani sampai loyal, sampai kita tahu seberapa banyak dari customer kita itu yang retensi belinya lagi atau bahkan yang menghilang dari proses transaksi. Nah, itu juga akan kita dianalisa. Tentu saja pakai DBMS, nggak mungkin kita pakai DBMS, atau mungkin perusahaan sudah menggunakan big data, mungkin saja. Nah, ini menghasilkan bisnis intelligence. Bisnis intelligence ini adalah yaitu mengelola data, ya, mengelola data yang menghasilkan business value, intinya gitu. Ketika ini bisa dikelola, akan menghasilkan efektif marketing, ya, more efektif marketing. Jadi tidak hanya efektif marketing, tapi more efektif marketing. Apa saja yang di goalnya dari customer relationship management ini? Mengurangi direct marketing cost. Jadi kayak direct marketing cost itu maksudnya ketika kita sudah kena nih pelanggannya, kita kelola, kita jaga hubungan customer relationship manajemen hubungan pelanggan, ya. Kita bisa jaga hubungan pelanggan dengan pelanggan, otomatis kita nggak perlu lagi untuk direct marketing. Direct marketing itu kita nggak perlu lagi untuk tawar-tawar lagi. Kita nggak perlu untuk beli penawaran lagi, karena secara nggak langsung mereka ketika kita bisa jaga hubungan itu secara urutan, secara logika, mereka akan kembali beli tanpa kita harus tawari. Nah, itu maksudnya dari reduce direct marketing cost. Jadi menurunkan biaya marketing atau marketing langsung, intinya gitu. Meningkatkan kepuasan pelanggan, ya kan? Ketika kepuasan pelanggan naik, otomatis ini mengurangi lagi biaya untuk akuisisi dan retention. Jadi akuisisi dan retention itu maksudnya sekali lagi kita nggak perlu nyol-nyol, ya. Intinya kita nggak perlu nawar-nawari lagi, Pak, ayo Pak beli ini, Pak beli ini, Pak, itu sudah nggak perlu gitu, ya. Nah, itu idealnya, ya, ideal. Terus hasil akhirnya adalah meningkatkan pendapatan penjualan. Nah, pendapatan penjualan ini kita harus kelola lagi, ya. Kita harus lihat lagi penjualan ini, kita lihat churn rate-nya. Churn rate-nya itu tingkat berapa persen, ya, dari customer kita, baik itu yang sudah beli atau beli beberapa kali, yang sudah kita beli lagi, intinya gitu. Jadi kita bisa tahu berapa banyak customer kita itu yang nggak beli, intinya. Dan masalah nggak belinya itu apakah karena sudah beli dari kompetitor kita kah, ataukah memang sudah beli mereka menemukan barang pengganti kah? Nah, itu dianalisa lagi berikutnya. Yang pasti ini adalah business value yang goalnya dari customer relationship management system secara ideal, ya. Nanti prakteknya tentu akan ada berbagai macam tantangan, ya. Oke, ini checklist aja. Ini dari buku manajemen strategi. Oh ya, kalian bisa baca buku manajemen strategi juga, atau baca di keterangan di materi saya yang strategi implementation and execution. Nah, itu nanti sedikit banyak saya juga akan kasih mengenai isu-isu tentang pemasaran. Nah, ini marketing checklist ini sebenarnya nanti bisa dipakai juga kalau kalian semester depan saat belajar audit manajemen. Nah, audit pemasaran yang dicek adalah yang ini. Jadi silakan poin-poinnya adalah ini, selling product and service tadi yang saya jelaskan, ya, product and service. Jadi memang marketing itu skopnya luas sekali.
all you have to do as an accountant ya, as accounting graduates ya, adalah memastikan bahwa setiap proses ini itu bisa terukur cost and benefit-nya. Nah, ini ya yang penting dari apa yang harus kalian ambil, karena semua kegiatan ini pasti mengeluarkan biaya. Nah, how to make sure that all these activities which is all are important ya, itu bisa terukur cost and benefit-nya gitu, baik itu secara jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, basically itu. Oke, nah berikutnya saya akan jelaskan. Nah, kita sudah masuk ke mencapai keunggulan operasional. Ini detailnya dari yang tadi. Jadi berikutnya adalah what is customer relationship management system. Jadi apa sih sistem manajemen hubungan pelanggan? Sistem manajemen hubungan pelanggan itu adalah ya ini tadi yang saya jelaskan, mengambil dan mengintegrasikan data pelanggan yang tadi ada brainstormingnya database management system. Nah itu dari seluruh organisasi mengkonsolidasikannya. Organisasi ini maksudnya misalkan kita tidak hanya dari dalam organisasi itu kan pasti ada divisi ya, ada divisi. Marketing itu tidak mungkin berdiri sendiri, pasti dia berhubungan dengan produksi, pasti dia juga berhubungan dengan distributor, pasti dia juga berhubungan dengan suppliernya, pasti dia juga berhubungan dengan retail dan sebagainya. Ini adalah semua stakeholder yang data itu kita harus kumpulkan ya. Terus mengkonsolidasikannya, menganalisis lalu mendistribusikannya kepada berbagai macam sistem dalam dan luar organisasi. Nah ini ya, kenapa harus dalam dan luar organisasi ya? Gunanya sistem itu seperti itu, memberikan informasi baik itu untuk pengambilan keputusan itu yang di dalam maupun untuk yang keluar, untuk pengambilan keputusan para investor misalkan, atau para bahkan untuk pelanggan sendiri, dia pengen tahu nih sebenarnya perusahaan yang saya loyal ini seperti apa sih gitu. Itu salah satunya. Oke. Komposisinya apa? Komposisinya adalah ini secara umum saja ya. Detailnya silakan kalian baca di bukunya, adalah knowing the customer. Ya, tadi yang saya bilang segmenting, targeting, positioning. We cannot just sell. Ya, kita tidak bisa sekedar jual, itu nggak bisa. That's stupid decision and stupid strategy ya gitu ya. Jadi kita nggak bisa yang penting jual dulu aja. That's not gonna last long gitu. Itu nggak akan bertahan lama ya. Jadi all you have to do is understand the market itself gitu. Seperti yang di webinar itu kan, meskipun usaha kecil pun mereka harus evaluasi terus segmennya itu apa gitu. Misalkan penjualan ini turun ya 3 bulan terakhir, jangan-jangan segmennya berarti saya sudah nggak tahu. Nah kan gitu. Itu evaluasinya itu harus rutin ya, tidak bisa kita sudah targeting, sudah jualan kita sudah stabil terus kita santuy, nggak bisa itu ya. Jadi collecting data itu we have to do that periodically ya, nggak bisa terus sudah jualan hore selesai terus habis itu kita tinggal kipas-kipas doang, nggak bisa ya. We have to face that the war is not ending gitu ya. Kita harus harus memahami bahwa perang pasar ini masih ada gitu. So we have to fight for that gitu. Touch point-nya yang tadi saya bilang, metode iterasinya akan berbeda disesuaikan dengan targeting, segmenting targeting ini. Touch point ini sebenarnya ada di positioning sih. Touch point ini sebenarnya ada di positioning. Jadi bagaimana kita metode iterasinya itu sebenarnya kalau kita ngomong branding itu jangan dipikir hanya sekedar jangan dipikir hanya sekedar packaging terus jargon gitu, enggak. Branding is all ya, branding itu the whole organization. How to introduce, how to present ya, bagaimana mempresentasikan the whole organization itu ke dalam ke stakeholder ya, hanya ke customer tapi ke stakeholder ya. Itu karena akan berbeda nanti gitu, akan berbeda touch point-nya gitu. Ketika
ketika apa namanya tadi misalkan Excelso itu touch point-nya akan beda dengan kapal api gitu kan ya. Touch point-nya Excelso itu adalah orang high end. High end itu behavior-nya berbeda dengan yang sekedar beli terus habis itu dibuat sendiri di rumah kopinya ya. That's way different ya. Itu sangat berbeda sekali. Nah, setelah itu data analytic tools ini adalah untuk menjawab pertanyaan sebenarnya tidak hanya untuk customer sih, tapi everything about customer ya. Dan gak hanya satisfaction dan loyalty, tetapi how it creates the satisfaction and loyalty itself. Jadi bagaimana sih prosesnya bisa sampai loyal, bisa sampai satisfaction, itu prosesnya kita harus paham. Dan itu bisa dikelola dari data dan analytical tools gitu. Oke, berikutnya. Oke. Nah, berikutnya adalah the goal of maaf, ini kenapa kok seperti ini? I don't really like like this. Cantik ya. The goal of customer relationship management system itu adalah single enterprise view of customer. Jadi how we can see the whole process ini mulai dari sales, service and marketing ini dengan berbagai macam indikatornya, telepon sales, job sales, retail sales, store sales, field sales, call center, web self service, wireless, field service, social networking, campaign, data, konten, dan data analisis ini kita bisa lihat single enterprise view of customer. Maksudnya adalah dari satu sistem kita bisa melihat the whole process of this gitu ya. Jadi di samping business value-nya, tujuannya dari CRMS ini tadi, langkah awalnya adalah kita bisa melihat the whole process gitu ya. Melihat the whole process and we can get the insight ya, apa ya? Insight itu apa ya? Informasi yang bermakna ini ya untuk pengambilan keputusan. Oke. Sistem informasi pada customer relationship ini sudah mulai ini ya, contoh-contoh aplikasinya. Contoh aplikasinya yang sering digunakan ini adalah Salesforce Automation. Jadi membantu staf penjualan dan fokus pada pelanggan yang menguntungkan saja. Mengumpulkan informasi history pembelian konsumen di masa yang lalu. Jadi kita bisa tahu nih customer mana sih yang beli barang apa dan di bulan apa, biasanya jumlahnya berapa, patternnya itu bisa terlihat gitu. Tujuannya apa kok? Ngapain ya sudah lah, yang penting kan dia beli selesai gitu. Oh tidak seperti itu gitu kan. Karena akhirnya kita akan bisa tahu tuh, misalkan nih untuk menjelang tahun baru itu biasanya orang-orang tuh senang beli misalkan gadget baru. Nah, gadget baru itu yang seperti apa? Gadget apa yang biasanya mereka beli? Itu kita bisa lihat tuh, kita bisa lihat dari data historis ya kan. Kita bisa lihat dari data historis menjelang tahun baru. Nah, menjelang itu kapan tanggalnya? Itu kita bisa lihat juga gitu. Oh, kita harus persiapan misalkan 2 atau 3 bulan sebelum, kita bisa share di sosial media dan sebagainya gitu misalkan. Tapi we have to make a detail of it. Jadi misalkan 2 atau 3 bulan sebelum itu seperti apa sih? Apakah kita kasih sneak peek dulu, apakah langsung kita kasih produknya dan sebagainya. Di mana nih kita pakai YouTube pakai advertising di aplikasi-aplikasi dan sebagainya itu mana yang tepat itu kita harus berdasarkan data historis, tidak sekedar sudahlah ini aja, nggak boleh karena tadi setiap kegiatan ada posnya. Nah kan gitu. Customer service sistem ini fokus pada staff dengan kalian spesifik untuk menyelesaikan problem spesifik pelanggan. Dapat melayani beberapa hal lebih efektif karena waktu penyelesaian juga lebih singkat. Nah ini juga dilihat. Jadi data-data apa sih yang kita lihat? Kalau ini kan data historis ya. Data historis itu apa aja tadi? Macam-macam kan. Data historisnya kalau yang ini kan tadi kayak misalkan jumlah jenis produk yang dibeli gitu kan, terus yang range harganya itu
berapa, terus kapan, ya kan? Kapan kapan itu nanti kita bisa tahu. Jadi sebelum sebelum apa tren itu ada, berdasarkan data historis sebelumnya kita sudah sudah gencar untuk ini untuk promosi kan gitu. Terus misalkan eh, apa ya, jenis, range, terus gimana belinya, nah itu gimana, apakah seringnya itu di lewat e-commerce kah ataukah di tokonya langsung kah, nah itu data-data itu tujuannya sekali lagi untuk apa sih, biar kita tahu pattern itu apa, pola, ya, pola behaviornya customer itu seperti apa. Nah terus yang customer service ini seperti apa, waktu penyelesaian ini yang penting, customer service termasuk di dalamnya ini ya, komplain ya. Jadi tidak hanya sekedar service atau pelayanan setelah penjualan, termasuk di dalamnya adalah klaim dan komplain. Klaim dan komplain. Itu di di ini juga di collecting datanya di collecting. Setelah kapan sih klaim itu muncul? Umumnya itu setelah berapa lama dari transaksi penjualan, misalkan. Terus habis itu berapa lama diselesaikan klaim ini. Nah, setelah itu setelah klaim ini selesai, apakah berikutnya dia langsung beli atau enggak? Ataukah dia tunggu waktu dulu baru dia beli? Baru retention atau pembelian berikutnya. Nah, seperti apa? Ataukah belinya berkurang atau enggak? Nah, ini kelihatannya apa common sense ya, tetapi harus ada datanya nih. Kalau enggak kita akan ngawur, karena kita belum tentu kalau enggak benar-benar data let the data speaks intinya gitu. Biarkan data itu berbicara, jangan pakai asumsi intinya gitu. Nah, berikutnya adalah cross selling. Cross selling ini apa? Sistem ini menawarkan produk komplementer pelengkap kepada pelanggan. Misalkan nih, contohnya kayak apa ya? Produk komplementer itu produk pelengkap atau substitusi juga sih, nggak harus komplementer. Oke, contohnya aja gadget ya, misalkan. Contoh gadget ya. Orang kalau mau beli TV, ya kan, misalkan menjelang tahun baru dan menjelang Lebaran itu biasanya orang pada ganti TV-nya, gitu kan, pada ganti TV-nya karena biar pas saudara-saudara datang, tamu datang, itu TV kita sudah baru, nah misalkan kayak gitu. Nah, terus berikutnya, tapi misalkan sekarang tren TV itu sudah turun karena sekarang orang itu sudah jarang lihat TV ini secara behavior gitu kan. Nah, cross selling yang bisa kita tawarkan apa? LCD. Nah, gitu kan ya. Yang kita tawarkan LCD atau TV ini di-upgrade jadi smart TV. Nah, nah, terus setelah itu berarti kita segmenting lagi dong. Iya, memang segmenting lagi. Yang smart TV itu yang mana, yang orang LCD, yang seneng LCD itu yang mana gitu. Karena misalkan TV ini sudah mau gantilah, sudah nggak pakai lah gitu ya, pasarnya sudah turun. Nah pasar turun itu berarti kita harus mengkategorikan lagi kelompok-kelompok di pasar itu seperti apa. Yang smart TV, yang updatean dari TV ini seperti apa, yang LCD yang sebenarnya fungsinya sama karena TV itu sudah nggak dipakai, LCD lebih di apa sudah dikonekkan dengan CPU dan sebagainya, itu sekarang lebih dipakai gitu. Nah, seperti apa? STP-nya akan berbeda, targetingnya akan berbeda, positioningnya akan beda. Ini namanya cross selling. Jadi yang awalnya kita jualan TV, sekarang kita bisa jualan LCD atau jualan smart TV. Nah, gitu. Kapannya, di branding seperti apa, di positioning apa, dipromosikan itu di mana. Milih e-commerce saja kita harus pilih. Kayak misalkan kalau kalian lihat di Tokopedia itu kan ada
official Samsung, official Toshiba, official apa gitu kan ya, di Gadget In juga Gadget In. Di apa JDID itu juga ada officialnya. Nah, itu seperti apa? Pilihnya yang mana? Apakah kita si Samsung sendiri atau Toshiba atau Smart TV apapun itu milih gadgetnya itu sorry, e-commerce-nya kita milih yang mana itu juga harus harus dipikir, harus dianalisa dulu gitu. Oke ya, berikutnya. Nah, ini yang sedikit apa? Kompleks sebenarnya. Namanya partner relationship management. Nah, ini kaitannya sama apa? Ini yang pertama kaitannya ketika perusahaan kita itu B2B. Perusahaan kita B2B itu maksudnya apa? Kita jualan ke perusahaan. Jadi apa namanya perusahaan kita itu produknya jualnya ke ya perusahaan. Nah, ini biasanya Anda jarang jarang mendengar sih apa namanya perusahaan-perusahaan yang jualnya ke perusahaan karena memang kita kita kan memang end buyer ya, kita end buyer jadi kita biasanya konsumsi produk-produk yang ya end ya yang yang terakhir ini ya gitu. Nah, untuk yang B2B ini biasanya jualan kayak misalkan bahan-bahan bakunya, jualan apa namanya itu kalau otomotif itu spare partnya gitu. Nah, itu biasanya secara B2B. Yang kedua adalah partner-partner kita yaitu supplier kita dan distributor. Ini termasuk loh Bu, mereka kan kita kan beli gitu kan. Kita kan beli ke supplier kan kita beli. Nah, customer itu bukannya kita jualan, berarti ya semuanya harus yang setelah kita jual. Oh, belum tentu. Part, everyone is marketer. Nah, itu konsepnya pemasaran itu. Tiap orang itu pemasar ya kan. Jadi sebenarnya meskipun kita ngomongnya customer ya, pelanggan, tapi basically supplier kita itu juga pelanggan gitu. Supplier kita itu juga pelanggan. Maksudnya apa? Jadi kita itu harus menjaga hubungan itu tidak hanya ke pelanggan kita saja, tetapi juga ke balik lagi kita trace back lagi ke supplier kita. Bagaimana? Kenapa kok seperti itu sih? Kan kita kan menang, wong kita yang beli barangnya. Lo belum tentu. Kita juga punya punya apa ketergantungan kan kepada mereka. Kita kalau mau produksi, kalau bahan bakunya nggak beli dari supplier gimana kan gitu toh. Jadi intinya adalah setiap hubungan itu harus dijaga. Wow. Oke, nah berikutnya adalah bahkan employee aja itu kita harus jaga hubungannya. Namanya ERM, Employee Relationship Management. Happy employees, happy customer. Nah, intinya gitu. Ketika employee kita itu kita bisa layani dengan baik ya, itu bentuk pelayanannya macam-macam ya. Nggak hanya sekedar gajinya tinggi, itu old fashion banget itu. Eh, Gaji tinggi itu sekarang sudah tidak menjadi, apalagi untuk anak milenial ya, gaji tinggi itu bukan sesuatu yang nomor satu sebenarnya. Tetapi apa? Self actualization. Jadi ketika dia masuk ke perusahaan, dia itu bisa 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 mengekspresikan eh, kemampuannya itu bisa difasilitasi dengan perusahaan nggak? Nah, itu sekarang trennya seperti itu. Meskipun juga tidak memungkiri bahwa yang minta gajinya banyak juga ada gitu. Banyak sekali juga gitu. Contohnya yang bagus sekali dalam ini adalah Virgin ya, Virgin Company punyanya Robinson itu dia sangat how to manage the employees-nya bagus banget. Ketika employee-nya itu bahagia itu dalam arti merasa nyaman, bekerja di situ, merasa dihargai, lingkungannya mendukung. Mau nggak mau, akhirnya dia melayani dengan customer-nya juga akan lebih 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 berempati, terus habis gitu lebih 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 apa ya, lebih ikhlas gitulah intinya gitu. Jadi customer pun bisa merasakan bahwa employee ini tuh eh, apa
melayani dia itu bukan karena disuruh perusahaan, enggak, tetapi memang dia itu benar-benar ingin melayani customer. Kenapa kok sampai seperti itu ya? Karena dia sendiri di lingkungan kerjanya adalah sudah sudah benar apa sudah merasa nyaman, merasa dihargai itu tadi gitu kan. Bentuk penghargaannya macam-macam ya terserah gitu. Jadi sampai seperti itu. Jadi ini itu CRM ini sebenarnya kalau ini makanya saya tadi bilang lebih kompleks ya karena ini nanti kaitannya juga sama fungsi human resource development. Ya, ini ada di fungsi balik lagi supply chain atau produksi pembelian. Nah, ini juga jadi saling terkait kan, nggak bisa lepas satu sama lain. Oke, nah ini bentuknya. Jadi kayak eh, customer data warehouse. Jadi ini gudang datanya dan analitik platformnya itu macam-macam ya. Terserah mau yang seperti apa. eh ini channelsnya. Jadi channels itu apa ya? Ya channel ya. Kita ngumpulin datanya tuh dari sini lah, intinya gitu. Kita ngumpulin datanya dari call center, dari website, dari wifi, bukan wifi ya. Ini tuh sebenarnya cloud lah, kita ngomongnya cloud lah, yang baru sudah nggak pakai wireless ya. Ada field sales, ada direct mail, ada emailnya, retail store-nya, partner kita, sosial media, dikumpulin semuanya. Ini data collecting lah, tempat untuk collecting data, source untuk collecting data ya, tempat untuk collecting data. Habis gitu other source-nya apa saja, ada legacy system, demographic data, third party data, marketing campaign dan sebagainya. Ini semuanya adalah customer data. Habis gitu kita kumpulkan di sini di gudang data ya. Ini database, ini lambangnya database, ini data DBMS. Nah, setelah itu kita analitik. Ini sebenarnya contoh saja ya, data mining dan other analytic tools data. Ini macam-macam perusahaan tinggal mau mau investasi di mana gitu aja sih. Mau yang apa yang sophisticated ya kita pakai ERP gitu kan. Ini yang sudah keseluruhan perusahaan. Atau mau yang sekedar khusus di marketing saja ya, tadi bisa dipakai sales automatization, SFA tadi, atau kita mau yang dua misalkan gandengan bisa kita gabungkan dengan CRM, sorry, SCM gitu, misalkan SAP-nya saja, SAP dan SFA itu untuk perusahaan butuhnya paling butuhnya di mana, terus habis gitu perusahaan paling butuhnya di mana, terus mau dipakai untuk apa, nah, ya gitu. Ini hasilnya, profitable customer, market segment, customer profile, sama churn rate-nya. Ini nanti diputar lagi, taruh di sini. Tuh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mbak. Saya nggak pakai kamera kok. Nah, analytical customer relationship management ini intinya adalah untuk menganalisis data pelanggan. Terus habis gitu, nah ini yang penting yang tadi saya selalu bilang, mengidentifikasi pola pembelian. Habis gitu kita lihat lagi segmennya, apakah tetap ataukah memang sudah berubah. Kita kan nggak tahu kalau nggak dikumpulkan datanya. Kita targetkan apakah targetnya tetap ataukah kita ganti. Nah itu juga berdasarkan analytic tools ini ya. Nah ini prosesnya, proses CRM Customer Relationship Management Process Map. Jadi mulai mulai jualan. Nah ini nanti customer information. Dua ini nanti kaitannya sama sistem informasi akuntansi yang penjualan. Nah, jadi receive service request atau product request gitu. Setelah itu, setelah ada proses transaksi, kita bisa mendapatkan data informasi dari customer. Habis itu di semua proses ini masuk ke customer ya, masuk ke database, sorry. Habis gitu, setelah diperoleh, kita scoring. Scoring itu macam-macam. Ini sudah pembelian keberapa, terus habis gitu apa namanya? eh, apakah ada kenaikan pembeliannya ataukah penurunan, terus kalau misalkan ini pembelian pertama dia tahu informasinya dari mana,
banyak sekali ya. Terus, nah setelah itu kalau memang ini pemberian kesekian gitu, apakah termasuk dia high value and loyalty customer. Jadi kayak misalkan, oh dia itu belinya bolak-balik dan jumlahnya selalu naik atau mesti secara kuantitas itu tinggi. Nah, itu tuh berarti kita kategorikan yang high value and loyalty-nya itu seperti apa. Terus habis gitu, kalau memang value-nya loyalty-nya tinggi, kita kasih special offer enggak atau kita kasih special service enggak gitu. Intinya seperti itu. Kalau tidak, ya berarti kita apa kalau misalkan ya berarti kita kasih service yang eh, apa berbeda dari yang pelanggan yang sekedar hanya beli secara retention secara berkali-kali tetapi tidak jumlahnya tidak banyak. Nah, itu apa namanya loyal ya betul dia loyal tapi nggak high value nah gitu kan jadi kita kasih ke agent saja gitu misalkan terus habis gitu uh, servisnya mungkin kita bisa bisa kasih yang less special daripada yang customer yang memiliki high value. Nah ini contoh-contoh ini bagaimana merespon uh, aplikasi CRM mendukung proses pemasaran ya. Sebagian besar, yang paling besar itu masih di telepon. Ini 2017, mungkin sekarang sudah ada perubahan. Jadi yang sosial media itu masih 6,7%. Nah ini mungkin sekarang trennya sudah naik ya. Yang paling banyak masih di telepon ya, masih di telepon, direct mail, email juga web. Nah, ini masih 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 seperti ini trennya. Mungkin sekarang sudah berubah, sekarang sudah banyak di sosial media gitu kan ya. Makanya sekarang banyak sekali perusahaan yang punya sosial media hmm, admin something. Nah, itu biasanya sekarang tuh banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru yang kaitannya dengan managing sosial media dari perusahaan itu gitu. Oke, nah ini kemampuan software customer relationship management, manajemen rekening itu maksudnya bukan rekening apa ya, account. Jadi rekening pelanggan itu maksudnya bukan bank ya, tapi akun pelanggan lah, intinya gitu. Manajemen calon pelanggan, nah kita kita bisa tahu pesanan, kita bisa em, tahu apa proses pemesanannya seperti apa, mulai dari kita nawari atau bahkan tidak perlu nawari, mulai pelanggan itu pesan sampai transaksi penjualan itu prosesnya berapa lama, terus habis gitu apa namanya kadang ada yang minta harga tetapi belum tentu apa beli, nah itu prosesnya seperti apa itu semuanya dikoleksi datanya untuk pengambilan keputusan berikutnya. Perencanaan penjualan, jadi sesuaikan dengan produknya, dengan price-nya tadi, produk yang mana itu dijual di segmen di target yang mana, terus habis gitu dengan packaging yang seperti apa dan sebagainya. Penjualan lapangan apakah perlu atau tidak. Nah, itu juga analisa penjualan kita lihat sekali lagi pattern-nya kampanye, manajemen kampanye ini untuk yang pemasaran, manajemen kampanye seperti apa, jalur promosinya, apakah sudah tepat atau belum, perencanaan pasarnya, ini kaitannya sama tadi segmenting, targeting, operasi pemasarannya, mulai alokasi apa namanya sumber dayanya, analisa pemasarannya, layan jasa pengiriman, manajemen kepuasan pelanggan, dan sebaliknya. Feedback, nah ini penting nih, feedback nih. Feedback kita kalau bisa banyak 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 feedback. Semakin banyak yang membicarakan di sosial media itu either itu baik atau buruk, menurut saya itu baik. Karena itu salah satu bentuk proses jualan yang kita nggak perlu bayar kan gitu ya. Pusat panggilan bantuan ini kayak misalkan ya customer service-nya itu sih, itu kita sebenarnya di mana, apakah perlu kita sendiri ataukah outsourcing dan sebagainya.
Oke, berikutnya nilai bisnis yang tadi saya jelaskan, nilai bisnisnya adalah increase customer satisfaction, increase customer satisfaction, mengurangi biaya pemasaran langsung dan sebagainya tadi saya jelaskan ya. Terus ini, nah ini isu dan tantangannya. Isu dan tantangannya adalah technological change. Technological change ini termasuk aplikasinya, termasuk database-nya, apakah kita pakai database biasa atau pakai big data. Nah, kalian bisa cek lagi materi database, manajemen database, kalian bisa dengarkan lagi materi itu, bisnis proses change-nya apakah perlu berubah ataukah tidak. Nah, switching cost, nah ini bagiannya anak akuntansi ini. Cost and benefit-nya itu kita harus tahu. Ketika ini berubah, ya, ketika ini berubah, itu kita invest berapa, terus forecast dari benefit-nya itu berapa. Perlukah kita merubah organizational change kayak misalkan strukturnya dan sebagainya, apa perlu gitu ya, ini saling terkait semuanya. Terus data manajemen security, nah dan ketergantungan terhadap program atau software atau programmer tertentu, ini juga salah satu isu yang saya bahas juga di materi database management, jadi silahkan dibaca lagi nilai-nilai bisnis apa saja sih yang dari big data, dari Internet of Things, dari blockchain itu kan pas dari masing-masing itu sebagian besar ada yang di area pemasaran. Nah, itu kalian dengarkan lagi seperti apa. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Silahkan dibaca bukunya. Jangan hanya melihat PowerPoint, tapi bukunya dibaca juga ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.